Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Maliko Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi administrasi publik dari kelompok 1 semester 5. Perkenalkan, nama saya Dinda Nitya Ersya dengan NIM 210210158. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah administrasi perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Risma SS MPS dengan judul materi fungsi dan peran pajak. Pajak merupakan pembayaran atau iuran yang dilakukan oleh perseorangan, individu atau pribadi, atau suatu kelompok usaha kepada negara. Pembayaran ini dapat dianggap sebagai hutang dan dapat dilakukan dengan paksaan. Pajak telah diatur dalam undang-undang dan dikenakan kepada individu atau kelompok usaha yang memenuhi kriteria dalam peraturan tersebut, dikenal sebagai wajib pajak. Negara menggunakan pajak untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Nah, sebelum kita masuki ke fungsi dan peran pajak, kita harus tahu dulu nih apa itu ilmu administrasi. Ilmu administrasi adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi, mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kegiatan dalam sebuah entitas, termasuk pemerintah. Administrasi juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang sebelah sini yaitu administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan ini sendiri adalah cabang dari ilmu administrasi yang fokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan, mencakup proses pengumpulan pajak, pemantauan kepatuhan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan pengelolaan data informasi terkait pajak. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pajak. Tujuan pajak yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengendalikan inflasi dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, ada memberikan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir, ada mensupport pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor. Sekarang kita akan membahas tentang peran pajak, yaitu menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Pajak juga dapat berperan sebagai faktor stabilisasi, yang berarti bahwa pajak dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi suatu negara. Dalam peran ini, pajak memiliki fungsi yang berkontribusi pada stabilitas keuangan negara. Pencapaian peran ini melibatkan pengaturan peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak secara lebih efisien dan efektif. Contoh dari peran pajak sebagai stabilisator adalah penerapan kebijakan stabilisasi harga untuk mencapai tujuan menekan inflasi di negara tersebut. Nah, di sini ada juga peran pajak sebagai redistribusi pendapatan. Peran dari pajak adalah sebagai alat redistribusi pendapatan, yang berarti bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan negara tersebut. Hal ini membuka peluang kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara, digunakan sebagai modal untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. Dengan demikian, pengeluaran yang dialokasikan untuk membuka lapangan kerja dan membayar gaji karyawan berputar secara berkelanjutan, menciptakan lingkaran ekonomi yang berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini dapat kita lihat dua fungsi pajak, yaitu fungsi distribusi. Fungsi fiskal kedua adalah fungsi distribusi, yang berarti pajak dapat mengatur seimbangnya pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena terdapat ketidaksempurnaan dalam pasar, kesenjangan antar golongan bisa semakin melebar dan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk mencegah hal ini, negara mengatur melalui undang-undang memaksa golongan kaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya dengan memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang di sebelah sini dapat kita lihat fungsi stabilisasi. Fungsi ketiga dan terakhir dari fungsi fiskal adalah fungsi stabilisasi. Dengan kata lain, pungutan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi di negaranya. Sebagai contoh nih, pemerintah dapat mengatasi inflasi dengan menerapkan pungutan pajak yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga mampu mengatasi deflasi dengan menurunkan pajak dan mengurangi pajak.
Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat ditingkatkan dan mengatasi deflasi. Dapat disimpulkan, administrasi perpajakan berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal, memastikan keadilan dalam sistem pajak dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Kedua istilah tersebut dari fungsi dan peran pajak terhadap pemerintah dalam biaya pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Fungsi pajak ini seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.